yuk, yuk, yuk. Baik adik-adik, mari yuk. Kita akan berdiri, kita akan yel-yel setelah liburan membaca ayat tema dan moto juga sekolah liburan. Ya, yang pertama, sekolah liburan. Sekolah minggu. Boleh ditampilkan ayat temanya, Mbak Dinda? Ya, kita baca alamatnya dulu ya, baru ayatnya. Yuk, mari 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senang hati. Kita baca bukunya ya. 1, 2, 3. Ganilah kebenaran, temukan Yesus. Ganilah kebenaran, temukan Yesus. Memuji Tuhan sama-sama. Gali dan temukan. Baik, silakan duduk kembali. Adik-adik, kemarin sudah diberi pengumuman bahwa kita ada persembahan ya. Puji Tuhan, persembahan ini akan diperuntukkan bagi rumah Tuhan ya, untuk pastori ya, untuk pastori. Kita akan berikan persembahan, bahwa orang petugas akan menolong mungkin dari kelas tunas muda. Boleh? Tunas muda. Tunas muda boleh pegang sampai Winsa sama Bima, silakan. Kita berikan yang sudah kita hari ini tunas siapa lagi ya? Terima
Dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibirnya yang berasal dari Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan. Halo. Terus masih halo. Halo. Oke. Sudah kenal dengan saya? Belum. Sampai sudah kenal tangannya? Oh, belum ada yang kenal ya? Oke. Kenal dulu ya. Kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Cinta. Ayo. Kan tak kenal maka tak sayang maka tak. Harus cinta dong sama teman-temannya, betul? Coba, siapa yang kenal sama teman-teman samping kanan kirinya? Kenal semua nggak? Kenal semua kan? Cinta nggak sama mereka? Cinta dong, harus cinta, ya kan? Iya. Oke, biasanya saya dipanggil di sini Bang Gia. Dulu saya punya adik di sini namanya Bang Gerson. Kenal Bang Gerson? Ya 11-12 ganteng ya sama saya. Ya, nggak jauh-jauh beda lah, gitu ya. Oke, nama saya Ilkia Putro Widi Hastanto. Macam banget ya. Abrak bebo apa-apa. Nah, ya. Ilkia Putro Widi Hastanto Siburia. Nah, jadi saya teman-teman asalnya dari mana? Ada yang tahu? Jakarta. Wah, ini anak sih. Dari mana teman-teman? Iya, dari Medan. Ya, ada dari Medan di sini? Ada? Gak ada ya? Cuma Bang Tia berarti ya. Ya saya biasa dipanggil Bang Tia, gitu ya. Nah, saya sering sekali ke sini ya teman-teman ya. Berkali-kali mungkin saya ke sini ya. Jadi terima kasih ya buat ibu-ibu guru yang telah memberikan kepercayaan buat kami melayani di tempat ini. Jadi sebenarnya saya juga masih ada seal juga di sana ya. Tapi karena ini adalah pelayanan dan juga karena jauh-jauh hari soalnya Bu Desi itu sebelum bulan lalu nggak salah ya. Bulan lalu itu awal-awal bagian bisa nggak nanti khotbah di KKR? Siap saya bilang gitu. Karena tahun lalu saya tolak gitu teman-teman karena nggak bisa begitu ya. Oke, jadi hari ini saya ucap terima kasih buat teman-teman semuanya, buat guru-guru sekolah Injil Pura juga guru sekolah minggu yang telah memberikan
memberikan kesempatan buat Bakia melayani teman-teman semuanya. Oke, tahu temanya apa? Dari 5 hari loh. Apa temanya teman-teman? Terus apa? Carilah kebenaran dan temukan siapa? Yesus. Oke, coba berdiri, semangat nih. Ayo, masih muda-muda. Gali terus. Beda ya, beda. Gali terus. Coba Bu, maju Bu. Semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Silakan duduk lagi. Tos dulu samping dan kirinya. Carilah Yesus sedang begitu ya. Oke. Ya. Suara bagian banter banget ya. Oke, teman-teman. Ya, saya dikasih tema sama seperti ini ya. Gali dan temukan, carilah kebenaran, temukan Yesus. Sama juga, mungkin se-Indonesia temanya sama hasil kita ya. Ini nggak jauh-jauh beda. Nah, coba kita akan membuka Alkitab kita teman-teman dalam kitab Yeremia. Ayo kita membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Atau kita baca dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Sudah dapat? Ayo kita kembali berdiri yuk untuk kita menghormati firman Tuhan. Ayo, Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Mari, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan benar hati. Silakan kembali teman-teman. Iya. Apa? Coba maju depan, siapa yang berani? Ayo, sini Mas. Wah, mantap dong. Oh iya, sini aja. Siapa namanya? Mas Vino. Dan Nano ya. Vino, apa hari pertama kira-kira apa? Apa tadi Bu? Hari pertama apa tadi? Iya. Jadi hari pertama itu berbicara tentang bagaimana Tuhan ya, dijanjikan bahwa akan datang kemana? Ke dunia. Itu ya, itu hari pertama. Nah, sampai hari-hari berikutnya pasti berbicara tentang hal tentang Tuhan Yesus. Begitu ya, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Betul ya? Betul kan? Bang Kia baru beberapa hari lalu operasi mata. Jadi mata kiri saya itu harus dioperasi. Jadi kalau ditutup begini ya, itu rasanya nggak enak sekali gitu ya. Nah ini operasi karena waktu itu Bang Kia sakit matanya. Kalau mata itu ketutup, rasanya itu nggak enak, nggak bisa lihat apa tadi? Nggak bisa lihat apa? Nggak bisa lihat cewek cantik? Enggak ya? Nggak bisa lihat apa tuh? Lihat kalian, begitu ya, betul ya? Wah, kalau di hari kedua Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, betul ya? Ya kan? Oh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Banyak hal yang sudah kalian pelajari selama 5 hari teman-teman. Nah hari ini Bang Kia hanya ingin menjelaskan, kita ingin menggali sebuah kebenaran. Kebenarannya apa? Nah, di dalam kitab Yeremia kata teman-teman yang terkasih bahwa firman Tuhan katakan di ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan siapa? Aku. Siapa aku itu? Yesus. Kalau kamu ingin mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kalau kamu mencari sungguh-sungguh aku itu dan
Sebuah hal yang sedang kalian cari adalah sebuah karya keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kenapa kalian ikut seal? Karena kalian ingin mendapatkan sebuah kebenaran. Kebenarannya ialah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan saya dan teman-teman semuanya. Amin. Kenapa sih percaya sama Tuhan Yesus? Ada yang berani maju ke depan, angkat tangannya. Kenapa kalian percaya kepada Yesus? Kenapa? Kenapa adik siapa namanya baju merah? Kenapa adik baju merah paling depan percaya sama Tuhan Yesus? Aduh, kakinya begini. Kenapa ya? Apa kira-kira? Kenapa? Kenapa kalian percaya sama Yesus? Kristian, kenapa Kristian percaya sama Yesus? Ayo, Luna, mana Luna? Luna, kenapa kamu percaya sama Yesus? Ngapain kamu percaya sama Yesus main piano juga di sini? Ayo, coba kenapa? Jangan tanya tangannya lah. Kenapa lu? Ayo. Kenapa kalian percaya sama Yesus? Menyelamatkan. Karena Yesus apa? Juru selamat. Kenapa Yesus menyelamatkan siapa? Saya. Kita semua. Coba kita buka dalam kitab Yohanes, teman-teman. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ya, kita akan baca firman Tuhan. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini kepada kita, kepada saudara. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa adik-adik dan saya, kenapa ibu-ibu guru mau percaya kepada Yesus? Karena Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Yesus ada. Karena Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Wah, nyampe rupanya. Ya, sampai situ aja. Karena Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Di antara teman-teman di sini sebelum dunia dijadikan sudah ada nggak kalian? Belum ya? Tahun berapa mas? Tahun berapa? Nggak tahu saya bang. Saya tahu tahun berapa ya? Coba yang paling tua sini bu gurunya siapa ya? Berarti usia berapa bu? 71 masih mengajar luar biasa banget loh. Bang dia aja masih 18 tahun. 71 tahun luar biasa. Coba siapa yang sudah ada sebelum dunia dijadikan? Kira-kira ada nggak? Siapa yang ada sebelum dunia dijadikan? Siapa? 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 Yesus. Kenapa kita harus percaya sama Yesus? Karena Dia sudah ada sebelum dunia ini apa? Dijadikan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Yesus. Sebelum kalian ada di dunia ini, Yesus sudah ada. Karena Yesus yang menciptakan dunia ini dan menciptakan kita semua. Kenapa saya percaya sama Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan saya. Karena Yesus adalah Tuhan yang menciptakan siapa? Kita semua. Coba tepuk pundak temanmu alun-alun saja. Bilang gini, Tuhan Yesus yang menciptakan kamu. Bukan mama, bukan papamu. Gitu ya? Yang ciptakan siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan saya dan saudara. Sehingga kita mau percaya apa? Sama Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus menciptakan kita. Yang kedua teman-teman, nah ini poinnya, yaitu Dia adalah Tuhan yang mengasihi saya dan saudara.
Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke 18. Itu saja kita baca sama-sama. Yuk, mari. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah Anak Tunggal Allah. Di ayat 17 teman-teman, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Arti menyelamatkan artinya Ia mengasihi saya dan saudara. Tuhan datang ke dunia karena kasih-Nya. Ia menciptakan dunia ini, Ia menciptakan kalian, dan Ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Siapa di antara teman-teman tidak berdosa? Angkat tangannya. Ada yang tidak berdosa? Coba angkat tangannya yang tidak berdosa. Ada? Tidak ada? Semua berbuat dosa? Roma bilang apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Siapa orang di dunia ini yang tidak berdosa? Ada nggak? Siapa namanya? Yesus, betul. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Karena Ia ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Kita punya sifat berbuat dosa, gampang sekali berbuat dosa. Yang misuk-misuk lah, sering misuk-misuk. Tahu misuk kan? Ya kan? Kok misuk-misuk kan? Pepek gitu kan? Kata-katanya kalau Bang Dia lihat anak-anak kecil misu-misu gitu ya, rasanya ingin apa? Ingin bukan misuk lagi ya, ingin marah gitu ya, ingin rasanya sedih sekali anak-anak masih kecil-kecil udah misu-misu gitu ya. Siapa yang suka misu-misu sama orang tuanya? Ada? Ada nggak? Ada yang suka marah-marah sama mama papanya? Disuruh? Sudah. Anaknya Budi Moses. Moses suka main jalanan dia tuh ya. Ya, Moses. Kira kalau mama bilang Moses belikan sabun, Moses langsung berangkat kan? Pasti melawan dulu. Kamu mah capek. Ngantuk aku mah enggak ya. Enggak itu cara ya. Kira-kira kalau Moses dibilang gitu langsung mau enggak? Siapa? Oke, gitu kan? Laksanakan gitu kan? Sifatnya manusia teman-teman ketika kita itu sifatnya gampang sekali berbuat dosa. Contohnya saja waktu ibadah ini asik ngobrol sendiri, asik main HP sendiri, asik ganggu temannya, itu adalah sifat berbuat apa teman? Nah, kita tanya sifat berbuat apa? Dosa. Sifat berbuat dosa itu ada di dalam manusia. Sehingga Tuhan tidak mau manusia tetap berbuat dosa. Sehingga Tuhan datang ke dunia ini melalui siapa? Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih siapa? Kasih siapa? Allah kepada adik-adik kepada sekalian untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada manusia selain Yesus yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Bisa dikatakan orang berdosa tidak mampu menyelamatkan orang berdosa. Contohnya begini teman-teman. Kira-kira kalau siapa ya? Mbak Kesia, Mbak Kesia sama satunya lagi sebelah kanan, sebelah kanannya Mbak Kesia siapa? Sela. Nah, kira-kira kalau Mbak Kesia sama Mbak Sela itu jatuh ke dalam sumur 15 kilo. Jatuh ke dalam sumur berapa? 15 kilo. 15 meter. Wah, kalau 15 kilo si ngancur teman-temannya dalam banget gitu ya. Wah, 15 meter saja, 15 meter. Bayangkan Mbak Kesia sama Mbak Sela jatuh ke dalam sumur 15 meter. Bayangkan aja dulu ya. Gak usah kita praktekkan ya. Bayangkan mereka jatuh ke dalam sumur. Coba, bisa nggak mereka menyelamatkan diri mereka? Coba, bisa nggak Mbak Kesia dan Mbak Elsa, Sela
bayangkan mereka jatuh berdua ke dalam sumur. Mereka bisa tidak menyelamatkan diri mereka? Tidak di. Siapa yang mampu menyelamatkan mereka? Ada bisa ngomong? Siapa yang mampu menyelamatkan mereka? Tuhan. Pemadam kebakaran. Siapa yang mampu menyelamatkan mereka? Yesus, betul Yesus. Siapa? Orang yang berada di atas sumur dong. Orang yang di atas sumur. Iya kan pakai logika saja. Gak mungkin dua orang ini masuk ke dalam sumur, gitu kan? Masuk ke dalam sumur. Orang mau ngapain mereka di dalam sumur gitu ya? Ya pokoknya mereka masuk ke dalam sumur. Mereka kebingungan nih mau menyelamatkan diri mereka. Gitu ya. Wah, sahabat-sahabat itu tadi gitu kan? Maka bisa teman-teman. Yang mampu menyelamatkan mereka adalah orang yang berada di atas sumur. Betul ya? Dan mereka mampu diselamatkan oleh orang yang berada di atas sumur. Nah, sama juga dengan manusia. Orang berdosa tidak mampu diselamatkan oleh orang. Coba sama-sama bilang. Orang berdosa tidak mampu diselamatkan orang. Sekali lagi. Orang berdosa tidak mampu diselamatkan oleh orang. Saya nggak. Terus caranya bagaimana supaya orang berdosa diselamatkan? Caranya? Yang menyelamatkan hanya orang yang orang yang tidak memiliki sifat dosa. Siapa dia? Kenapa Tuhan Yesus tidak memiliki sifat berbuat dosa? Dia Allah. Dia lahir dengan cara bagaimana, teman-teman? Dia lahir seperti manusia pada umumnya. Dia lahir dengan cara apa? Tuhan mengaruniakan kepada siapa? Maria, kandungan tanpa hubungan apa? Suami istri. Semua orang yang lahir dari hubungan suami istri akan memiliki sifat berbuat, tetapi Yesus tidak. Dia dilahirkan, dikaruniakan oleh Allah kepada Maria, kandungan tanpa hubungan suami istri, sehingga Maria mengandung anak yang kudus, sehingga Tuhan Yesus tidak memiliki sifat berbuat apa, teman-teman? Intinya begini, Tuhan Yesus tidak memiliki sifat berbuat dosa, sehingga hanya Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Amin. Percaya itu? Siap ya? Masuk surga percaya sama Tuhan Yesus ya? Kenapa saya percaya sama Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dan tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan manusia-manusia yang lain seperti Tuhan Yesus. Hanya siapa? Yesus. Kenapa kita ingin menggali sebuah kebenaran tentang Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dari teman-teman. Bilang begini sama teman-teman samping dan kirimu, tidak, Yesus Juru Selamat. Gitu ya? Coba ya, teman-teman bilang Yesus Juru. Apa teman-teman? Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat. Sebaik-baiknya manusia di dunia tidak akan mampu menyelamatkan manusia yang lain. Hanya Yesus yang tidak berdosa yang mampu menyelamatkan manusia yang berbuat dosa. Ada satu video bisa ditampilkan Bu Nindi. Ini satu contoh gambaran, teman-teman, bagaimana manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Hanya orang yang tidak berbuat dosa. Oke, kita dengar ya. Ini ilustrasi saja. Ini ada sebuah kejadian, teman-teman. Ada seorang balita di Rumania, itu di negara Eropa. Dia terjatuh ke dalam sumur yang kecil. Dia terjebak. Kemudian semua orang tergabung panik sampai pemadam kebakaran datang untuk menolong. Namun dikarenakan pipa yang sempit dan gelap, proses penyelamatan memakan
masuk, kemudian petugas menarik. Apa yang terjadi teman-teman? Kristian ditarik naik dan balita laki-laki yang sudah ada di dalam tandukanya. Lihatlah bagaimana Kristian menolong anak kecil itu. Jam dia berada dalam sumur, dan puji Tuhan, Kristian menyelamatkan anak tersebut. Oke. Apa maksud firman Tuhan ini? Apa maksud dari video ini, teman-teman? Kita semua adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Tetapi Allah yang mengasihi saya dan saudara datang. Ia turun ke dunia ini. Ia ingin menyelamatkan kita yang sudah jatuh tadi. Maka, apakah kita mau terus berada di dalam sumur? Ada yang mau, teman-teman? Ada yang mau di dalam sumur sampai bertahun-tahun? Pasti kita akan keluar dari sumur itu. Harapannya begitu kan? Sama halnya kita. Kita tidak mau terus-menerus jatuh di dalam dosa. Kita tidak mau terus-menerus hidup dalam dosa. Kita mau diambil oleh Tuhan. Kita mau diangkat oleh Tuhan. Kita mau diselamatkan oleh Tuhan. Supaya saya dan adik-adik semua dan guru-guru sekolah minggu, kita menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Teman-teman, bagi yang percaya, Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada cara yang lain. Hanya orang yang tidak berdosa yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Dan dia adalah Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan kalian semua. Semuanya. Ayo kita tundukkan kepala kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa secara pribadi. Adik-adik tempat ini telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dan hari ini kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari adik-adik teman-teman semuanya, kita mau sungguh-sungguh percaya kepadanya, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, diri kita untuk Tuhan, supaya hidup saya dan hidup teman-teman semuanya diselamatkan oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak di tempat ini. Kebenaran firman Tuhan mereka telah dengarkan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau adalah Allah yang telah menciptakan dunia ini. Sebelum kami ada, sebelum dunia ini Engkau telah ada. Dan Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Kami orang-orang yang hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa, ingin Engkau selamatkan. Dan Engkau telah menyelamatkan kami. Dan hari ini kami mau percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan kami, Juru Selamat kami.
yang menyelamatkan kami dari dosa. Dan hari ini kami mau percaya sungguh-sungguh kepada-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh hidup dalam keselamatan yang berasal dari Tuhan. Berkati anak-Mu sekolah Injil Liburan yang ada di Gereja Baptis Bethlehem Pesantren. Biarlah anak di tempat ini akan hidup dalam Kristus. Hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan, dan hidup mereka senantiasa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu, terus membimbing mereka dalam kehidupan, membimbing mereka dalam setiap pengajaran firman Tuhan, sehingga mereka akan menjadi anak yang taat sampai mereka mati. Dan berdoa juga untuk orang-orang tua mereka, sehingga orang-orang tua mereka akan terus percaya kepada Tuhan. Mereka terus percaya kepada Engkau dan membimbing anak mereka untuk menjadi anak yang taat akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, untuk berkati anak tempat ini. Bila benar firman Tuhan yang kami dengarkan akan mengubah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mungkin teman-teman bisa mengasih pujian, "Ku mau cinta Yesus." Mari teman-teman kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan, "Ku mau cinta Yesus." Kita pujikan sekali lagi, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu. Kita katakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya dalam hidupku." Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, "Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku." Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, "Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana." Kita ucapkan sekali lagi, katakan, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ku mau cinta Yesus. Dan sungguh-sungguh kita akan pujikan bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ini kami Tuhan, anak dari kelas Indria sampai kelas muda. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepadamu. Meskipun rintangan untuk ikut Tuhan, kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Mari katakan, "Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku." Katakan, "Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana." Katakan, "Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku." Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-mu. Katakan, pakailah sesuai dengan rencana-mu. Katakan, pakailah sesuai dengan rencana-mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Kami mau percaya kepada Allah kami, Tuhan kami yang menciptakan dunia ini, yang telah menyelamatkan kami. Engkau adalah Allah yang tidak hidup dalam dosa. Engkau Allah yang mampu menyelamatkan kami orang yang berdosa. Berkati anak-Mu tempat ini. Biarlah hidup mereka senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan, amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Misalnya kurang ini ya, kurang apa
rasanya itu ada hubungan ya, ada hubungan yang sangat baik. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita selesai, jadi akan ada penyerahan piagam atau ijazah dari Sekolah Injil Liburan 2023 secara simbolis. Ada 2 orang arkeolog junior yang akan mewakili, yaitu siapa tadi? Veo dan Jovan. Silakan ke depan. Shalom, anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya nanti akan mendapatkan ijazah sekolah Injil Liburan yang berturut-turut hadir minimal 3 hari akan mendapatkan ijazah. Yang belum sampai 3 hari, 2 atau 1 hari, mohon maaf, ijazah tidak bisa diberikan. Kali ini akan diwakili oleh teman-teman, yaitu Mbak Brahmani Galina Feododa dan Mas Javier Jovan Christian Pradipta sebagai simbolis memberikan ijazah kepada mereka semuanya. Dan nanti saya akan melepas name tag yang dikalungkan sebagai simbolis bahwa Sekolah Injil Liburan sudah selesai. Nanti juga teman-teman semuanya nanti serentak untuk melepas name tag-nya. Nah, name tag ini nanti dikumpulkan kembali kepada kakak-kakak pendamping supaya tahun depan bisa kita pakai lagi. Anak Brahmani Galina Feododa, selamat karena 5 hari berturut-turut mengikuti Sekolah Injil Liburan. Kita kasih aplaus. Saya juga akan memberikan ijazah kepada Javier Jovan Christian Pradipta. Selama 5 hari berturut-turut selalu mengikuti Sekolah Injil Liburan. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan pada hari ini. Tuhan telah mengingatkan kalian melalui firman Tuhan. Siapa di antara adik-adik yang hari ini mau percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa di antara adik-adik yang mau percaya sungguh-sungguh sama Tuhan? Kalau teman-teman mengangkat tangan, silakan maju ke depan. Kita akan berdoa buat teman-teman semuanya yang telah mengangkat tangan pada hari ini. Silakan maju ke depan. Kita akan berdoa buat kalian. Guru-guru bisa maju ke depan. Siapa di antara teman-teman yang mau didoakan, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari maju ke depan. Guru-guru akan mendoakan kalian. Guru-guru akan mengingatkan kalian supaya kalian semakin setia kepada Tuhan Yesus. Bagia juga mendoakan kalian supaya iman kalian terus bertumbuh di dalam Yesus.
iman kalian terus kuat dalam Kristus, sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Mari lipat tanganmu, kita berdoa. Tentukan kepalamu, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus telah menolong, mengingatkan, mengubah hati anak kami. Selama 5 hari mereka telah mengikuti sekolah Injil liburan. Mereka telah mengambil sebuah keputusan dalam hidup mereka untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka akan semakin hari semakin terus menerus percaya kepadamu. Mereka hidup di dalam Kristus karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Berkati anak kami semuanya, dari kelas Indria sampai kelas tunas muda. Berkati hidup mereka, masa depan mereka di tangan Kristus. Karena Engkau Tuhan yang menciptakan kami, dan kami percaya Engkau adalah Allah yang akan membimbing kami sampai Maranatha. Engkau memberkati anakmu semuanya, apapun yang menjadi masa depan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan memberkati. Berkati guru-guru sekolah minggu, guru-guru sil yang telah menolong, pendamping-pendamping yang telah menolong di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga yang memberkati mereka. Kami percaya Tuhan